nafsu itu mempunyai dua peran. Pertama dalam maksiat, yang kedua dalam taat. Orang berbuat maksiat itu yang mendorong adalah hawa nafsunya. Seperti orang yang berbuat zina. Bagian nafsu dalam maksiat itu sangat jelas. Sangat jelas, sangat tampak, sangat kelihatan. Kenapa? Karena orang berbuat maksiat itu tujuannya adalah untuk bersenang-senang, memuaskan hawa nafsunya. Ini adalah bagian daripada nafsu. Nah, kalau bagian nafsu dalam ibadah itu samar, terselubung, tersembunyi, sangat halus, enggak kelihatan. Yang mampu melihat itu hanya orang-orang yang punya mata batin. Sebagai contoh, ibu hadir ke sini, motivasinya apa? Bapak-bapak hadir ke majelis ini, motivasinya apa? Jangan dikira orang beribadah itu tidak diracuni nafsu, jangan. Kadang-kadang dimasuki riya, sum'ah, pamer, pengen nyari popularitas, ujub, merasa hebat. Nah, ini bagian nafsu. Berarti ibadahnya itu belum ikhlas karena Allah. Karena perasaan gak enak kalau gak datang. Ini semuanya nafsu. Tapi sekalipun seperti itu, jangan berhenti beribadah. Namanya nafsu itu tidak hanya masuk di dalam maksiat, dalam ketaatan itu juga masuk. Merasa berjasa, ujub, namanya ujub. Ini nafsu dalam taat, beribadah, rajin ngaji. Paham nggak? Belum. Paham belum? Paham? Kadang-kadang nafsu itu memperoleh bagian dalam ketaatan, bahwa ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Secara batininya paling orang ahli ibadah itu dikenal baik, terus didatengin orang, disuanin orang, itu semuanya adalah bagian daripada nafsu. Orang yang mengetahui ini hanya kalau sudah introspeksi, sudah mengoreksi, sudah meneliti, saya sholat ini sudah ikhlas belum sih? Niat saya belajar itu sudah benar-benar lillah atau belum sih? Atau karena supaya nanti saya jadi orang pinter, supaya disuanin orang, apa supaya nanti saya gampang nyari rezeki? Itu semuanya adalah nafsu. Kalau orang itu sudah meneliti, maka dia akan tahu kebenaran makalah ini, bahwasanya nafsu itu tidak hanya masuk di dalam maksiat, tapi juga masuk di dalam taat, dalam ibadah masuk. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Jadi orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka orang tersebut tempat kembalinya adalah surga. Jadi yang tahu nafsu ini bisa masuk ke dalam ranah ibadah itu hanya orang-orang yang punya mata hati. Itu pun setelah diteliti, dikoreksi. Kalau nggak diteliti, nggak dikoreksi, nggak akan tahu. Wa mudawatu ma yakhfa ay zawalu hududiha al-khafiyah su'bun ilaju. Jadi, menghilangkan bagian nafsu yang samar, yang halus, itu sesuatu yang sangat sulit obatnya. Su'bun ilaju. Jadi ngobati penyakit yang nggak kelihatan itu sangat sulit. Beda kalau penyakit itu kelihatan. Sebagai contoh lah, orang kalau kena penyakit kusta atau lepra, kita tahu itu menular, kita nggak mau deketin, takut ketularan, karena kelihatan. Lah kalau virus corona kecil banget, mata nggak bisa melihat, itu harus pakai alat, kan kita nggak tahu bisa berinteraksi. Lah ngobati penyakit seperti ini sulit.
Sama aja orang berbuat maksiat, orang itu berbuat zina. Kita nggak mau deketin orang itu, takut ketularan, ikut berbuat zina. Kelihatan. Lah, kalau orang punya sifat sombong, punya sifat iri, punya sifat dengki, lah kita ngejauhnya gimana? Wong itu adanya dalam hati kok. Lah, ngobati penyakit yang ada di dalam hati itu lebih sulit daripada mengobati penyakit lahir. Paham? Li'annahu yahtaju ila diqqatin wa fahmin wa nufudhi idrokin. Fa'alul basair yahtammuna nufusahum idza malat ila ibadatin minal ibadat. Karena mengobati sesuatu yang samar atau yang sangat halus, yang tidak tampak, itu membutuhkan penelitian, membutuhkan kejelian dan kefahaman. Wanufudu idrokin, membutuhkan pengetahuan. Sebagai contoh, ibu tahu nggak resep menghilangkan penyakit hasad? Cara mengobati penyakit iri, dengki, tahu nggak obatnya? Nggak tahu kan? Bapak-bapak tahu cara ngobatin penyakit iri, dengki? Tahu? Ada yang tahu? Lah, yang tahu itu hanya orang yang berilmu, orang yang punya mata hati. Ngobatinya itu pakai apa? Resepnya satu bil ilmi, yang pertama dengan ilmu, yang kedua bil amal, dengan amal. Ilmunya kita harus tahu bahwa nikmat yang ada di dalam diri orang yang didengki itu tidak akan hilang sebab dengkinya orang yang dengki. Nikmat itu akan kekal sampai ajal Allah yang menentukan. Sampai ketentuan Allah yang menentukan. Misal ibu ini benci sama seseorang, wah, ibu hasut, ibu cemarkan nama baiknya, ibu buka aibnya kesana kemari. Tetap aja orang itu akan eksis. Nikmatnya itu nggak akan hilang sebab dengki sampean. Nikmat itu akan kekal sampai ajal Allah yang menentukan. Atau ada seorang pejabat, ada temennya yang iri supaya dia itu dicopot dari jabatannya, dia laporan ke atasannya menjelek-jelekan. Selama Allah belum mengendaki bahwa nikmat yang ada di dalam diri orang yang didengki itu hilang, nikmat itu akan kekal sampai ajal Allah yang menentukan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW sudah memberikan warning, peringatan, iyakum wal hasada, awas sifat iri, dengki. Fa innahu ta'kulul hasanat, namanya iri, dengki itu apa? Memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hadaba, diibaratkan seperti apa? Api membakar atau melahap kayu. Orang yang iri, dengki itu hatinya semakin panas, gemuruh melihat tetangganya senang, dia itu bencinya minta ampun. Nah, ini biasanya dilakukan oleh dua orang yang berkompetisi, saling menjatuhkan kan? Dua kompetitor lah. Misal satu capres dengan capres yang lain bersaing kan? Capres satu itu pasti menjelekkan capres nomor dua, capres nomor dua pasti menjelekkan nomor satu. Walaupun nomor satu dihancurkan, difitnah, itu selama Allah belum mengendaki jatuh, nggak akan jatuh, dia akan tetap eksis. Makanya harus legowo. Jadi kita tahu penyakit hati ini tuh kalau kita sudah mau mengoreksi, mau introspeksi. Kalau nggak mau ngoreksi, introspeksi, kita nggak tahu. Dalam diri kita itu ada sifat namanya ujub, merasa, ya, merasa pinter, merasa alim, merasa berjasa. Merasa kaya, merasa cakep, merasa paling baik. Lah itu penyakit semua. Wa adul basair yahtamuna funufsahum idza malat ila ibadatin minal ibadat wa yufattishunahu an sababi mailihim ilaihi fa in kana li hadzin min hududhiha tarakuha ay alaju nufusahum fi hali fi'liha hatta yakuna khalisatan lillahi ta'ala. Nah, orang-orang yang mempunyai mata hati di saat nafsunya itu condong kepada suatu ibadah dari beberapa ibadah,
setelah dia itu meneliti sebab condongnya melakukan ibadah, maka hukumnya akan ditafsil, diperinci. Fa in kana li haddin min hududhiha, jika kecondongannya ini adalah bagian daripada interest atau kepentingan nafsu, maka orang yang ahli ibadah ini akan meninggalkan ibadah tersebut, atau paling enggak mengobati nafsunya. Suatu contoh, motivasi saya memakmurkan musola ini apa pengen dapat perhatian dari Pak Ustadz, atau pengen dekat sama Pak Ustadz. Ini suatu contoh. Kalau dia motivasinya beribadah itu karena interest, kepentingan, maka akan berhenti. Saya udah dulu deh, ngaji dulu. Saya pengen nenangin diri, biar hati saya murni dari penyakit namanya ujub, kondol dan sebagainya. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua, terus ngaji sambil mengobati penyakit itu. Terus apapun yang terjadi, sampean kalau nunggu ikhlas beramal nggak akan beramal. Wah, saya sholat nunggu ikhlas, saya beramal nyumbang nunggu ikhlas, tidak akan beramal. Beramal aja dipaksa. Nanti dengan sendirinya akan ikhlas. Karena orang bisa itu karena terbiasa. Lah, orang bisa itu dipaksa biar bisa. Untuk bisa itu dengan cara bagaimana? Dengan membiasakan. Jadi dipacu biar maju, dipaksa biar bisa. Lah nunggu ikhlas, ya saya nyumbang musola ikhlas memang 1.000. Kalau sejuta saya nggak ikhlas cuma 1.000. Kalau saya suruh milih, Ustadz suruh milih apa? Milih 1 juta yang nggak ikhlas apa yang 1.000 ikhlas? Saya pilih yang 1 juta nggak ikhlas. Itu lebih bermanfaat, lebih maslahat daripada yang 1.000. Lah 1.000 buat beli semen nggak dapat. Lah kalau 1 juta bisa dapat 20 bar. Jangan, kalau beramal itu jangan nunggu ikhlas. Apapun yang terjadi terus. Jadi kalau bisa itu langkah yang kedua diambil terus. Walaupun kita itu berperang, tidak ada kecocokan karena beda, terus saja melangkah. Jangan berhenti. Kalau berhenti malah akibatnya fatal. Berakibat fatal. Makanya tadi orang-orang yang ahli ibadah, di saat dia tahu bahwa dia melakukan ibadah itu karena dorongan nafsu, itu pertama dia taruh buah, meninggalkan itu ibadah. Kalau nggak dia tinggalkan, dia terus tapi sambil mengobati nafsunya, sambil dandani hati. Ya ibu kalau beramal nunggu ikhlas, ya nggak akan beramal, terus aja beramal. Dan nanti dengan sendiri akan ikhlas. Kamu paham ya? Hatta yakuna khalisatan lillahi ta'ala, sehingga benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Kama waqa'a li ba'dihim, sebagaimana yang terjadi pada sebagian ulama, annahu haddatsatu nafsu bil khuruj ilal ghazwi wa adharat lahu anna dzalika lillahi ta'ala fa nafasha fa idza wa li ajli an tastariha min ta'bil mujadah fa innahu kullu yaumin yaqtuluha marratin katsiratin yamna'uha min syahwatiha fa aradat an taqtula marratan wahidatan fa tastarihu wa aidan li ajli ayyatan mas annas bi annahu ustushida fa yakunu syarafan lahu wa dzikran fin nas fataroka al khuruja bil ghazwi. Seperti yang terjadi pada sebagian ulama. Ini ada sebagian ulama mau perang, mau berangkat perang ini ngoreksi dulu. Tujuan saya perang itu apa sih? Apakah supaya dikenal sebagai pahlawan nasional, atau supaya kalau sudah perang mati nanti tidak memerangi hawa nafsunya lagi? Setelah dipikir, orang berperang, ini kalau menurut sudut pandang ilmu tasawuf, motivasinya kok supaya mendapatkan tanda jasa sebagai pahlawan nasional, bukan li'ilai kalimatillah, tidak untuk menegakkan kalimat Allah. Itu berarti malah masih perlu diperbaiki. Berarti dorongan dia perang itu bukan karena Allah, karena nyari popularitas, sum'ah istilahnya, supaya dikenal, supaya terkenal jadi pahlawan nasional.
Terus apakah dengan seperti itu lantas terus gak perang itu? Ya tidak. Terus saja terus. Artinya apa? Ya terus perang ya. Dengan memperbaiki apa nih? Ya, kalau nunggu selamat ya orang itu nggak akan selamat. Makanya di dalam sebuah hadis, an-nasu kulluhum halaka illal alimun. Semua manusia itu akan binasa kecuali orang-orang yang alim. Wal alimuna kulluhum halaka illal amilun. Orang-orang yang alim itu akan binasa kecuali orang-orang yang beramal. Wal alimuna kulluhum halaka illal mukhlisun. Orang-orang yang beramal itu akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azimin. Orang yang ikhlas itu masih berada di dalam kekhawatiran yang sangat besar. Kita udah ngaji, udah meraktekin ilmu ngaji, udah ikhlas, itu masih belum dapat jaminan. Apalagi nggak punya ilmu, nggak beramal, nggak ikhlas, mudah. Ampun, paham ya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Mumpung momennya masih Idul Fitri, kami atas nama keluarga besar Muassasah Yayasan At-Taibin mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin, mungkin selama saya 1 tahun mengajar ada khilaf baik disengaja ataupun tidak. Kadang-kadang Pak Ustadz itu kalau ngomong nggak ada dengar-ngaling, itu jangan dimasukin dalam hati. Semuanya niatnya mendidik, nggak ada niat satupun untuk membunuh karakter, itu nggak ada. Karena saya itu mendidik mental, tidak hanya mengajar, tidak ada taklim, tidak hanya taklim. Dalam pesantren itu metode yang dipakai itu bukan hanya taklim atau mengajar, mentransfer ilmu, tapi semua itu mentakdib, menterbiah, mendidik, melatih ya. Agar apa? Agar mental itu kuat di saat diuji sama Allah dalam keadaan apapun, kita itu akan tetap eksis, akan tetap istiqomah, tidak akan tumbang diterpa angin. Jadi mungkin di waktu saya ngajar ada bapak-bapak atau ibu-ibu ada kata yang kurang berkenan, nyinggung perasaan, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira mau maafin nggak ini semua yang hadir? Yang mungkin yang nggak hadir, sampaikan salam Pak Ustadz keluarga ya. Mengucapkan minal aidin wal faizin. Amin wa antum bi khairin. Adanallahu majma'in wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seksi konsumsi mana?